Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Peiterum videre Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Kali ini saya mau mengajak kita semua untuk membongkar kesalahan fatal dalam presentasi Patrick Smith mengenai doktrin pembenaran dan ajaran Gereja Katolik, serta memberikan peringatan keras terhadap upaya pemutarbalikan doktrin Katolik yang sah. Jadi ini pertama-tama ditujukan untuk umat Katolik agar jangan tergiur dengan retorika palsu ala putar balik jungkir balik Protestan manapun di muka bumi ini. Dimulai dari trio kuek-kuek diturunkan diwariskan turun temurun. Ada suksesi trio kuek-kuek itu ada dalam Protestan, jangkauan. Jadi hati-hati dengan retorika palsu mereka. Mereka memang menyasar umat yang kurang mendalami teologi Katolik, karena mereka tahu bahwa memang gaya mengutip ayat itu efektif untuk menyesatkan orang. Nah, mari kita lihat kesalahan fatal Patrick Smith, distorsi teologis dan manipulasi historis. Distorsi teologis dan manipulasi historis, ya penting kita tahu itu. Apa yang dilakukan Patrick Smith adalah distorsi teologis dan manipulasi historis. Semua Protestan, hampir semua ya, tidak semua tapi Protestan sebenarnya berasal dari sini, distorsi teologis dan manipulasi historis. This is the core of Protestantism. Camkan itu. Sekali lagi, distorsi teologis dan manipulasi historis. Mendistorsi ajaran gereja, menafsir sendiri ajaran gereja, lalu mengaburkan sejarah, pilih-pilih catatan sejarah, yang dia suka diambil, yang tidak suka dibuang. Jadi bagaimana distorsi teologis dan manipulasi historis dalam penceramah Protestan pada umumnya yang sekarang diwakili oleh Patrick Smith? Yang pertama, ada premis palsu. Dalam video yang terakhir kita melihat secara khusus premis palsu. Katolik bingung dengan pembenaran sebelum Konsili Trente. Katanya sebelum konsili Katolik belum punya definisi baku, ada keragaman, jadi Katolik sendiri bingung. Faktanya adalah keragaman bukan kebingungan. Ajaran Katolik berkembang secara organik dan konsili ekumenis memang diperlukan untuk mempertegas ajaran menghadapi penyesatan. Santo Agustinus, Thomas Aquinas, dan para bapak gereja lain tidak bertentangan, tetapi saling memperkaya dalam kerangka keselamatan oleh rahmat, bukan melalui sola fide. Konsili Trente bukan permulaan doktrin, melainkan klarifikasi terhadap bidat reformasi. Menuduh kebingungan hanya menunjukkan ketidaktahuan historis. Yang kedua, reduksi pembenaran Katolik sebagai usaha manusia. Orang Katolik baru dibenarkan setelah ikut misa, tidak berbuat dosa, dan bisa kehilangan pembenaran. Faktanya, Gereja Katolik mengajarkan pembenaran sebagai anugerah yang mengubah batin, bukan hanya deklarasi forensik ala Calvin. Iman menyelamatkan bila bekerja oleh kasih, Galatia bab 5 ayat 6, dan kehilangan rahmat oleh dosa berat adalah realitas spiritual, bukan sistem merit ala asuransi. Ini menunjukkan kedalaman teologi Katolik yang tidak dikurung oleh legalisme Protestan. Poin yang ketiga, pemutarbalikan deklarasi bersama Vatikan dan Lutheran, JDDJ, Joint Declaration of the Doctrine of Justification. Lihat, Katolik sudah setuju dengan sola fide Lutheran. Kesian dulu. Faktanya, dokumen Joint Declaration on the Doctrine of Justification, JDDJ, tidak meniadakan Konsili Trente, tidak menyatakan setuju dengan Luther, apalagi menerima sola fide ala Calvin. Yang disetujui adalah bahwa kita dibenarkan oleh rahmat Allah semata, dalam iman yang bekerja oleh kasih, perbuatan baik tetap bagian dari partisipasi dalam rahmat, tidak satu pun dari pihak manusia yang bersifat hak, melainkan respons yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi, JDDJ tidak menerima sola fide yang sudah dibuang ke kotak sampah itu, melainkan menegaskan keutamaan rahmat sekaligus menolak justifikasi forensik tanpa transformasi batin. Camkan. Masa sudah dibuang di kotak sampah kok pilih kembali? Poin yang keempat, logika gagal. Deklarasi sama dengan pembatalan Konsili Trente. Kutukan Trente hanya berlaku di masa lalu, sekarang enggak berlaku lagi katanya. Faktanya, Gereja Katolik tidak pernah mencabut Konsili Trente, dan JDDJ pun menyatakan bahwa kutukan masa lalu harus dipahami dalam konteks sejarah masing-masing, bukan dibatalkan.
Ajaran dogmatis tidak berubah, apalagi dibatalkan lewat dokumen dialog. Ini menunjukkan kebodohan atau manipulasi teologis yang disengaja. Ya. Kenapa Protestan senang sekali manipulasi? Mari kita lihat akar kesalahan. Ada reduksi keselamatan sebagai status legal. Patrick Smith mewarisi dan menyebarkan paradigma Calvinis, pembenaran sebagai pengumuman hukum, bukan pembaruan kodrat batin. Inilah metafisika reduktif yang melepas keselamatan dari transformasi eksistensial. Ajaran ini, versi Calvin dan dilanjutkan oleh Patrick Smith, meniadakan efek nyata rahmat dalam jiwa, mengaburkan hubungan antara iman dan kasih, mengasumsikan Allah menyatakan benar atas orang berdosa tanpa perubahan nyata. Ini fiksi forensik sebenarnya. You duduk-duduk rebahan di kamar tidur, lalu tiba-tiba kau sudah di surga. Itu kayaknya surga halusinasi doang. Ini bertentangan dengan seluruh tradisi apostolik dan ajaran para bapak gereja, serta dengan natur sakramental dari iman Kristen. Peringatan tegas untuk Patrick Smith dan yang sejenisnya, jangan sembarang memutarbalikkan ajaran gereja Katolik. Gereja bukan boneka yang bisa dimanipulasi lewat potongan dokumen dan tafsir pribadi yang ditumpangi agenda teologis Protestan. Kalau Anda tidak mengimani ajaran Katolik, silakan, tapi jangan mencoba mencuri legitimasi Katolik untuk membenarkan bidat sendiri. Anda tidak hanya sedang mengkhianati kebenaran, tapi juga sedang mempermainkan rahmat Allah. Jangan menginjak altar suci hanya untuk menyebarkan racun retorika. Penutup, pilihan jelas. Apakah keselamatan itu sekedar status legal atau tanpa perubahan hidup? Keselamatan itu sekedar status legal tanpa perubahan hidup? Kayaknya Protestan begitu. Kalian itu bejat total, sampai masuk surga pun bejat total. Atau seperti diajarkan Kristus dan diwariskan gereja, pembenaran adalah transformasi oleh rahmat yang mengangkat kita dari dosa kepada partisipasi dalam kodrat ilahi. Baca 2 Petrus bab 1 ayat 4. Kalian kan hafal kitab suci kan, bukunya orang Katolik itu. Jika ingin tetap dalam iman sejati, maka setialah pada ajaran gereja dan jangan sesat mengikuti suara asing yang mengaku mengenal Injil tetapi menolak sakramen, otoritas apostolik, dan transformasi oleh rahmat. Silakan share, komen, bagi-bagi, share itu bagi ya. Bagi-bagi kepada semakin banyak orang supaya jangan disesatkan oleh retorika ala Protestan Calvinisme. Stop, berhenti tipu-tipu.